Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali berbakti kepada Tuhan walaupun masih melalui online. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita menundukkan kepala, kita memohon Roh Kudus yang menolong kita untuk boleh mengerti akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali kepada Engkau. Kami boleh bersama-sama berbakti walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami masih boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan boleh menyegarkan akan hati kami, memulihkan kami kembali sebagai orang-orang yang percaya pada Engkau. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, Tuhan yang membantu dan menolong kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan karena hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, sekian tahun yang lalu ada seorang bapak yang digigit anjing.
Dan rupanya anjing itu mengidap penyakit rabies. Karena pada waktu itu virus, maksud saya vaksin daripada rabies ini belum ditemukan, maka orang ini tidak bisa disembuhkan. Mungkin seperti kita saat ini ketika COVID-19 kita belum menemukan akan vaksinnya. Maka ketika orang ini dibawa ke dokter dan dokter memeriksa dan dokter berkata, rasanya waktu hidupmu tidak akan lama lagi. Maka murunglah bapak ini. Beberapa hari dia dirawat di rumah sakit itu. Sampai pada suatu hari, wajah bapak itu yang begitu sedih, murung karena dia tahu tidak lama lagi dia akan mati oleh karena penyakit rabies ini. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi berseri-seri. Dia terlihat begitu bersemangat. Dia mengambil sebuah kertas dan di atas kertas itu dia membuat sebuah daftar. Maka dokter pun mendekati akan bapak itu. Dokter berkata, wah, bapak kelihatannya bersemangat sekali. Dan dia menjawab, ya dokter, saya bersemangat. Bapak kelihatannya sedang menyiapkan daftar orang-orang yang menerima warisan bapak, begitu? Rupanya bukan itu yang dikatakan bapak itu. Bapak itu berkata, bukan dokter. Ini adalah daftar nama-nama orang yang akan saya gigit sebelum saya mati. Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini bukan cerita yang sebenarnya terjadi. Namun dari cerita ini kita boleh melihat bahwa sebenarnya pengampunan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Benar bukan? Pengampunan adalah sesuatu yang tidak mudah kita lakukan. Seringkali kebaikan orang itu kita tuliskan di atas pasir. Sedangkan kejahatan orang atau tindakan orang yang tidak menyenangkan kepada kita, itu kita tulis di atas batu. Kebaikan orang dengan mudah kita lupakan. Namun kejahatan orang lain, kesalahan orang lain selalu kita simpan di dalam hati kita. Pengampunan itu adalah sesuatu yang sulit kita lakukan sebagai manusia. Oleh karena itulah pada bagian ini kita bisa melihat di ayat yang ke-21 di sana Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dan kemudian Petrus berkata, sampai 7 kalikah? Bapak Ibu sekalian, rupanya dalam adat tradisi Yahudi, mengampuni atau memaafkan orang itu ada batasnya. Dan batasnya adalah 3 kali. Dan ketika Petrus berkata, Guru, aku sudah mengampuni lebih daripada batas yang disampaikan oleh adat Yahudi. Sudah 7 kali aku mengampuni orang itu. Apakah itu sudah cukup? Rupanya bukan itu yang Tuhan Yesus katakan. Bukan itu jawaban Tuhan Yesus. Di ayat ke-22 Tuhan Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Apakah maksudnya Bapak Ibu sekalian? Apakah setelah pada kali yang ke-490, ke-491, kita boleh berhenti mengampuni orang yang bersalah kepada kami atau kepada kita? Apakah demikian? Ternyata bukan, Bapak Ibu sekalian. Di dalam adat orang Yahudi, angka 7 dan angka 10 artinya adalah angka sempurna. Dan dengan demikian 70 itu artinya sempurna. 70 dikali 7, 70 kali 7 kali artinya adalah sempurna dikalikan dengan sempurna. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada batasnya. Wow, luar biasa.
Tuhan menuntut kita untuk mengampuni dengan pengampunan yang tidak ada batasnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita harus mengampuni orang lain tanpa ada batasnya? Melalui bagian ini kita bisa belajar bahwa kita harus mengampuni orang lain tanpa batas. Oleh karena kita telah mendapatkan pengampunan yang tidak ada batasnya. Pertanyaan daripada Rasul Petrus ini dijawab oleh Tuhan Yesus dengan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu seperti seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Raja itu memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan. Dan kemudian dia mendapati bahwa ada salah seorang daripada hambanya yang tidak dapat melunaskan akan hutangnya. Dan oleh karena dia tidak dapat melunaskan hutangnya, di ayat ke-25 dikatakan di sana, karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja pun memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Jemaat sekalian, pada zaman itu memang seseorang yang tidak bisa membayar hutang, maka hartanya akan dirampas dan dia pun juga akan dijual sebagai budak. Mungkin pada zaman ini segala aset orang itu akan disita. Begitu. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak sih sebenarnya hutang daripada hamba ini sampai dia tidak mampu melunaskannya. Di ayat ke-24 di situ dikatakan, setelah ia mengadakan, yaitu raja itu mengadakan perhitungan, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Berapakah 10.000 talenta? Bapak Ibu sekalian, 10.000 talenta, ya, kalau kita perhitungkan, satu talenta itu adalah 6.000 dinar. Seringkali talenta itu nilainya menjadi kecil, oleh karena kita mendengar perumpamaan hamba yang mendapatkan talenta, ketika dikatakan 5 talenta, itu digambarkan dengan 5 koin saja. Tapi sebenarnya talenta itu adalah nilainya, seperti yang saya sampaikan tadi, 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar itu adalah upah buruh untuk 1 hari. Jadi kalau 1 talenta itu artinya adalah 6.000 dinar, artinya 1 talenta adalah upah untuk pekerja untuk 6.000 hari. Kalau 6.000 hari artinya berapa tahun Bapak Ibu sekalian? Anggaplah 1 tahun itu 300. Jadi 1 talenta itu adalah gaji untuk seorang pekerja atau buruh untuk selama 20 tahun. Jadi kalau kita perhitungkan 10.000 talenta itu adalah gaji untuk 20.000 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, gaji untuk 20.000 tahun. Kita bekerja paling 30, 40, paling lama 40, 60 tahun. Orang usia 60 dia harus pensiun. Bayangkan 20.000 tahun. Inilah hutang yang dimiliki oleh orang. Berapa turunan dia harus membayarkan hutangnya ini? Begitu besar. Dan memang sengaja Tuhan Yesus memberikan angka yang begitu besar untuk menunjukkan bahwa hutang daripada orang ini sungguh besar dan dia tidak bakalan mampu akan membayar akan hutangnya. Maka kemudian di ayat ke-26 kita bisa melihat, maka sujudlah hamba itu menyembah kepada dia, raja itu, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Hamba itu datang kepada raja itu dan berkata, Tuhan, tolonglah, tunggulah, saya berjanji saya akan menghapuskan, saya akan melunasi akan hutang saya.
Namun Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh raja itu. Raja itu bukannya menunda pembayaran seperti relaksasi yang dilakukan pemerintah untuk kredit-kredit yang ada akhir-akhir ini. Tidak juga dia memotong atau mengurangi. Di ayat yang ke-27 di situ dikatakan, ia membebaskannya dan menghapuskan akan hutang. Raja itu menghapuskan hutang daripada hamba itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat raja itu menghapuskan akan hutangnya? Masih di ayat ke-27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Belas kasihanlah yang membuat raja itu sanggup menghapuskan hutang yang begitu besar, yang tidak sanggup dibayar oleh hamba itu. Maka dia pun dibebaskan dari hutang itu. Jemaat sekalian, kalau kita boleh bertanya, seberapa besar sih belas kasihan yang dimiliki raja itu sehingga dia mau membebaskan hutang yang begitu besar? Belas kasihan raja itu mengingatkan saya akan tulisan Yohanes, Rasul Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16. Rasul Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Terjemahan yang lebih tepat, karena begitu besar Allah mengasihi akan dunia. Kasih Allah begitu besar, sesuatu yang besar. Berapa besar kasih Allah itu? Dikatakan sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Itulah kebesaran daripada kasih Allah kepada dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara anak tunggal, mungkin kita berkata, oh bukankah di dunia ini banyak anak tunggal? Tiongkok dulu punya sebuah aturan, satu keluarga, satu anak. Semua keluarga memiliki anak tunggal. Tapi apa bedanya dengan Tuhan Yesus? Kalau anak manusia, anak-anak kita disebut dengan anak tunggal, dia anak tunggal di rumah. Namun ketika dia pergi ke sekolah, dia bukan anak tunggal lagi, karena ada teman-temannya yang lain. Namun ketika di sini dikatakan Yesus adalah anak tunggal Allah, ini ingin menunjukkan bahwa Yesuslah satu-satunya yang tidak ada duanya di seluruh dunia ini, bahkan di dalam seluruh alam semesta. Tidak ada yang menyamai akan Tuhan Yesus. Inilah yang dimaksud dengan anak tunggal Allah. Menunjukkan Yesus adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dan Yesus yang berharga itu dia berikan kepada kita. Itulah kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga dia memberikan sesuatu yang begitu istimewa kepada kita. Mengapa Tuhan harus memberikan sesuatu yang istimewa kepada kita? Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Hukuman daripada dosa, hutang dosa, itu mengakibatkan maut. Maut adalah penderitaan yang kekal, penderitaan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, bukankah selama pandemi ini kita mulai merasa gelisah? Banyak hal-hal yang dulunya kita merasa nyaman, kita tidak merasa nyaman lagi. Secara ekonomi kita terganggu. Kita mulai merasa, tanda kutip mungkin saya boleh katakan, kita mulai menderita. Namun Bapak Ibu sekalian, penderitaan ini satu waktu akan berlalu. Namun bayangkan, sebuah penderitaan yang tidak ada akhirnya. Penderitaan
yang tidak ada, yang penderitaan kita ataupun kesulitan kita pada saat ini yang akan nantinya berlalu, kita sudah mengeluh berulang kali. Coba bayangkan kalau kita mengalami penderitaan yang tidak berkesudahan, penderitaan yang berat, apa yang kita rasakan? Bagaimanakah keadaan kita pada waktu itu? Dan ini adalah hukuman akibat daripada dosa. Dan oleh karena itulah hutang dosa ini telah dibayarkan oleh Tuhan dengan sesuatu yang begitu berharga melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus yang mati bagi setiap kita. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ada di sana yang mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan hari ini, begitu terbeban, terhimpit akan jiwanya oleh karena beban dosa, ada Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita, yang memberikan pengampunan yang tidak ada batasnya kepada kita. Harusnya kita mengalami kematian, kita mengalami maut, tapi oleh karena pengampunannya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Inilah mengapa kita harus mengampuni tanpa ada batas, tidak terhingga, oleh karena kita sudah mendapatkan pengampunan yang tiada batas. Jemaat sekalian, selain itu, hal lain yang menyebabkan kita harus mengampuni sesama kita, oleh karena tidak ada orang yang tidak pantas untuk diampuni. Di dalam dunia ini tidak ada yang pantas, yang tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan. Perumpamaan ini kemudian dilanjutkan ketika hamba itu meninggalkan raja itu. Di dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang hamba lain, seorang rekannya. Dan rupanya rekannya ini juga berhutang kepada dia. Berapakah hutangnya? Hutangnya adalah 100 dinar. Berapa itu 100 dinar? 100 dinar itu adalah gaji untuk 100 hari. Artinya sekitar berapa? Sekitar 3 bulan. Dan apa yang dilakukan oleh hamba yang sudah dibebaskan hutangnya ini tadi? Bukankah dia sudah dibebaskan dari hutang yang begitu besar, sedangkan temannya hanya memiliki hutang yang kecil, 20.000 tahun dibandingkan dengan 3 bulan. Apakah dia juga akan membebaskan akan temannya? Ternyata di bagian ini dikatakan dia menangkap dan mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Dan sama seperti dia sujud di hadapan raja itu, temannya ini pun berkata dan memohon, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Apakah dia tergerak dengan belas kasihan? Bagian ini mengatakan, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Bapak Ibu sekalian, coba lihat apa yang dilakukan oleh orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dihapuskan hutang. Bukannya dia membebaskan temannya, namun dia justru menangkap dan memenjarakan temannya. Dia lupa akan belas kasihan daripada sang raja yang sudah membebaskan dia dari hutang yang begitu besar, hutang yang tak sanggup dibayar. Temannya kalau bekerja dalam waktu 3 bulan ataupun mungkin setahun, mungkin dia dapat membayar hutang itu secara perlahan. Namun dia berkata, tidak, engkau harus tetap membayar hutang. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah itu yang terjadi dengan kita? Seringkali kita berkata kepada sesama kita,
engkau tidak dapat kumaafkan. Saya tidak bisa melupakan akan perbuatanmu itu. Dia tidak pantas untuk dihakimi. Bapak Ibu sekalian, padahal sebenarnya kesalahan daripada saudara kita itu tidak sebanding dengan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, sebesar apapun itu, tidak sebanding dengan kesalahan kita di hadapan Allah. Dan oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada kesalahan daripada orang lain yang tidak dapat diampuni. Suatu ketika ada seorang ibu yang sedang mengandung, dan ketika ibu itu mengandung, dia didiagnosa menderita kanker. Dan oleh karena kankernya itu, dia harus mengalami amputasi pada salah satu bagian tubuhnya, yaitu pada kakinya. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk menjalani amputasi itu, ibu ini harus dibius, mengalami anestesi. Namun demikian, anestesi ini akan berbahaya kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Lalu dia berkonsultasi dengan dokter, dan kemudian dokter berkata, Ibu harus diamputasi. Karena apa? Kalau tidak, kanker ini akan menjalar ke seluruh tubuh ibu, dan ibu akan mati. Dan tidak hanya ibu yang mati, tetapi bayi ini juga akan mati. Itu yang dia pikirkan, itu yang ibu itu pikirkan di dalam pikirannya. Kalau saya mati, janin yang ada di dalam diri saya juga mati. Lalu dia berkata, dokter, ya amputasi saja. Ya tapi kalau amputasi itu berbahaya buat janin ibu. Kita harus memberikan dosis yang sedikit sekali agar ibu boleh diamputasi dan janin yang ada di dalam kandungan ibu itu boleh selamat. Lalu dokter itu berkata, namun ibu, karena dosisnya kecil, ibu akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Karena begitu sedikit, ibu akan masih merasakan akan rasa sakit. Bapak Ibu sekalian, demi menyelamatkan janin yang ada di dalam kandungannya, maka ibu itu berkata pada dokter, dokter, lakukanlah, amputasilah kaki saya, agar janin yang ada di dalam tubuhku, yang ada di dalam kandunganku boleh selamat. Maka dokter pun segera menyiapkan ruang operasi dan juga mengukur berapa anestesi yang dibutuhkan oleh ibu itu. Dan ketika kakinya dipotong, ibu itu masih merasakan sakit yang luar biasa oleh karena obat bius yang tidak begitu kuat. Namun dia menahan rasa sakit itu supaya bayi yang ada, janin yang ada di dalam kandungan itu boleh selamat. Dan kemudian setelah sekian bulan, akhirnya bayi itu pun dia lahirkan. Dia pun melahirkan bayi yang ada di dalam kandungan. Dan rupanya dia melahirkan bayi kembar, 2 orang anak yang ada di dalam kandungannya. Bapak Ibu sekalian, jika 2 anak ini kemudian bertumbuh menjadi dewasa, dan suatu ketika 2 anak ini bertengkar, dan akhirnya mereka tidak mau menyapa satu dengan yang lainnya, mereka membenci satu dengan yang lainnya, bagaimanakah perasaan daripada ibu itu? Ketika kedua anak ini akhirnya tidak mau bertegur sapa, tidak mau mengakui satu dengan yang lainnya sebagai saudara, apa sakitnya hati ibu, lebih sakit daripada mungkin kaki yang dipotong pada waktu itu.
jemaat sekalian. Apalagi kalau yang diributkan adalah hal-hal yang sepele. Bapak Ibu, sesungguhnya itulah yang terjadi dengan kita. Ketika kita berselisih dengan sesama kita, ketika kita tidak dapat mengampuni sesama kita, Allah Bapa di surga yang sudah memberikan Yesus Kristus anak tunggalnya yang begitu berharga bagi kita. Bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan melihat apa yang kita lakukan itu. Dan betapa sedihnya Yesus yang sudah menderita di atas kayu salib demi mengampuni kita dari segala dosa, menanggung dosa kita supaya kita mendapatkan pengampunan. Namun kita tidak dapat mengampuni akan sesama kita. Ketika kita memasuki masa pandemi ini, bukankah seringkali banyak konflik terjadi di antara kita? Konflik di dalam keluarga, oleh karena kita harus stay at home, kita harus tinggal di rumah. Suami dan istri bertengkar karena mungkin kondisi ekonomi yang kurang baik. Anak-anak dan orang tua, ataupun kita dengan sesama kita. Ingatlah bahwa kita sudah mengalami pengampunan yang tak terhingga daripada Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan. Dan kiranya kita boleh mengampuni akan sesama kita 70 kali 7. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagaimana yang firman ajarkan kepada kami, agar kami boleh mengampuni akan sesama kami. Karena sesungguhnya kami sudah mengalami pengampunan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Yang sesungguhnya Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak pantas mendapatkan pengampunan. Karena apa yang dilakukan sesama kami, kesalahan yang dilakukan sesama kami, tidak sebanding dengan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, hari ini hamba-Mu mau menyerahkan umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, di tempat kerja mereka. Mungkin ada konflik-konflik yang terjadi oleh karena pandemi ini. Tuhan hadir tengah mereka, mengingatkan mereka kembali akan kasih Tuhan yang sudah mengampuni mereka. Dan kiranya kasih itu boleh hadir di antara kami. Pengampunan itu ada. Terima kasih Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.